Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah teman-teman kemarin latihan menggambar rumah sederhana menggunakan material beton, nah sekarang teman-teman akan menggambar bangunan baja tentunya dengan material baja menggunakan bantuan software Revit Arsitektur. Nah, apa sih keunggulan material baja itu atau struktur baja? Yang pertama yaitu kelebihan menggunakan material baja, yaitu baja memiliki kekuatan yang tinggi. Kemudian juga memiliki keseragaman, sifat baja tidak berubah terhadap banyaknya waktu. Jadi material baja ini sudah ada di pabrikan sendiri, jadi tinggal melakukan pemesanan di pabrik tersebut. Jadi prosesnya sangat cepat kalau menggunakan material baja. Kemudian juga memiliki permanen dalam artian portal baja yang mendapat perawatan yang baik akan memiliki umur yang sangat panjang juga. Bahkan ada penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi tertentu baja tidak memerlukan perawatan pengecatan sama sekali. Selanjutnya yaitu duktilitas. Duktilitas di sini didefinisikan sebagai sifat material untuk menahan deformasi yang besar tanpa keruntuhan terhadap beban tarik. Nah, jadi apabila terjadi gempa, nah baja tersebut tidak langsung runtuh, tetapi memiliki proses tertentu, waktu tertentu sebelum dia runtuh. Kemudian yaitu kemudahan dalam penyambungan. Nah, dalam penyambungan tersendiri, material baja bisa menggunakan baut, bisa menggunakan paku keling, bisa menggunakan las. Jadi sangat cepat dibandingkan dengan struktur beton yang menunggu betonnya kering terlebih dahulu baru bisa dilakukan pemasangan struktur selanjutnya. Kemudian cepat dalam pemasangan. Material baja ini di dunia sebenarnya atau di proyek sebenarnya itu sangat cepat pemasangannya dan juga bisa digunakan kembali setelah pembongkaran. Jadi apabila terjadi pembongkaran pada suatu struktur, material baja bisa digunakan kembali. Nah, setelah kelebihan juga ada kelemahannya. Kelemahan dari struktur baja yaitu yang pertama biaya pemeliharaan. Umumnya material baja sangat rentan terhadap korosi jika dibiarkan terjadi kontak dengan udara dan air sehingga perlu dicat secara periodik. Yang kedua yaitu biaya perlindungan terhadap kebakaran. Material baja memerlukan biaya perlindungan terhadap kebakaran. Beda dengan beton yang tahan terhadap kebakaran. Kemudian yaitu rentan terhadap tekuk atau buckling. Nah, semakin langsung suatu elemen tekan, semakin besar pula bahaya terhadap tekuk atau bucklingnya. Kemudian fatigue. Fatigue dalam artian kekuatan baja akan menurun jika mendapat beban siklis. Dalam perancangan perlu dilakukan pengurangan kekuatan jika pada elemen struktur akan terjadi beban siklis. Nah, macam-macam profil yang ada pada struktur baja. Yang paling umum yaitu ada profil IWF, kemudian ada profil H-beam. Juga ada profil L. Profil L di sini atau profil angle biasa digunakan di bracing pada struktur. Nanti kita bracingnya akan menggunakan profil L. Soal latihan yang kita buat nanti. Kemudian juga ada profil king cross, bentuknya seperti ini. Kemudian juga ada profil Queen cross, seperti ini bentuknya. Kemudian shell form, bentuknya seperti ini. Di badannya ada lubang-lubang berbentuk lingkaran. Nah, dan juga ada profil honeycomb atau baja castella kalau bahasanya di lapangan. Kemudian juga ada profil T-beam. Nah, bentuknya seperti ini. Atau kalau teman-teman mau lebih lengkapnya lagi, lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa
menggunakan katalog Gunung Garuda tahun 2017. Nah, di sini saya menggunakannya, atau juga bisa menggunakan tabel profil konstruksi baja Insinyur Morisco. Nah, ini kalau saya biasanya menggunakan profil dengan katalog acuan Gunung Garuda tahun 2017 ini. Terserah teman-teman seenaknya memakai yang mana. Nah, kemudian struktur baja di bangunan sebenarnya itu bisa digunakan untuk apa aja sih? Bisa diterapkan di proyek mana aja sih? Nah, ini yang pertama bisa digunakan di bangunan pabrik. Nah, jadi struktur baja kalau teman-teman amati di pabrik-pabrik di wilayah Jawa Timur, lebih dekatnya ya, teman-teman bisa mengamati kebanyakan menggunakan profil baja atau struktur baja. Nah, selain pabrik, juga bisa diterapkan di bangunan gudang atau warehouse seperti ini. Selanjutnya, selain pabrik dan juga gudang, struktur baja juga bisa digunakan di bangunan apartemen. Di bangunan apartemen seperti ini, dan juga bisa digunakan untuk bangunan perkantoran seperti ini. Nah, selain bangunan gedung, struktur baja juga bisa digunakan di struktur jembatan. Material baja ini salah satu contoh jembatan yang menggunakan material baja, di mana ini merupakan jembatan kereta api. Bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman amati jembatan-jembatan yang ada di wilayah Jawa itu juga banyak yang menggunakan material baja. Selain itu juga bisa digunakan di jembatan busur rangka baja. Nah, jadi jembatan pelengkung sekarang banyak juga yang menggunakan material baja karena lebih cepat dalam pemasangan. Salah satunya faktor tersebut. Nah, sekarang kita menuju ke soal latihan. Yang kita kerjakan nanti yaitu bangunan warehouse yang simple seperti ini. Nanti kalau teman-teman udah menguasai membuat bangunan ini, insya Allah teman-teman bakal mudah melakukan pendesainan bangunan apa saja. Karena di sini sudah mencangkup semuanya. Membuat kolom, kemudian bracing dinding, bracing atap, kemudian gording, kemudian balok, dan juga atap. Ini merupakan contoh soal yang sangat sederhana. Teman-teman nanti bisa menggambar dengan kasus lain. Nah, di sini ada data material yang kita gunakan nantinya. Teman-teman bisa mencatat data material ini terlebih dahulu dan juga data struktur. Nah, data material teman-teman bisa mencatat terlebih dahulu kolom yang kita gunakan nanti, yaitu kolom dengan profil W-shape column. Ini adalah nama yang ada di software Revit-nya. Jadi ini saya tulis yang sesuai di Revit. Nah, ini merupakan bentuk profil dan juga dalam kurung ini merupakan tipe dari bentuk profil tersebut. Kemudian kuda-kuda kita menggunakan wide flange dengan tipe W18x40. Begitu juga dengan balok wide flange dengan tipe W18x40. Kemudian bracing kita menggunakan profil L dengan tipe L3x2x1/2. Kemudian gording juga begitu, kita menggunakan profil C dengan tipe C3x6. Nah, setelah data material, kita menuju ke data struktur. Struktur yang kita sepakati nanti bentangnya kita menggunakan 12 meter dengan tinggi di sini dalam artian tinggi mulai dari pondasi sampai ke tinggi balok, bukan tinggi atap. Kita menggunakan 7 meter. Kemudian jarak antar kolom kita menggunakan 5 meter. Kemudian jarak antar gording kita menggunakan 1 meter. Mungkin itu saja
pengenalan dari struktur baja, teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi di semester 5. Nantinya ada materi struktur baja atau mata kuliah struktur baja. Teman-teman bisa mendalami lebih lanjut. Sekarang kita belajar menggunakan softwarenya untuk menggambar, yaitu menggunakan Revit Arsitektur. Nah, setelah pengenalan secara umum mengenai struktur baja tadi, teman-teman langsung buka saja software Revit-nya. Nah, sama kayak kemarin, teman-teman langsung pilih saja template-nya yang bagian arsitektural. Nah, setelah muncul seperti ini, teman-teman sama kayak kemarin, disetting dulu satuannya, di manage, project unitnya aku setting. Semisal aku memakai satuan tetap sama kayak kemarin, sentimeter. Jadi panjang, kemudian luas sama volumenya yang ku ganti. Yang lainnya tetap aja nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah diklik OK. Nah, perbedaannya sama yang kemarin, pas teman-teman waktu menggambar rumah sederhana menggunakan material beton. Kalau kemarin teman-teman pakai yang menu arsitektur, kan gridnya kemarin pakai arsitektur. Nah, sekarang pindah ke yang bagian struktur. Nah, di sini sama saja. Nanti perbedaannya di floor plan. Di sini ada tambahan structural plans. Nah, semisal ini aku mau membuat gridnya terlebih dahulu, jarak antar kolom. Aku langsung saja pakai perintah copy biar cepat. Setelah grid antar kolom udah jadi satu seperti ini, aku pakai perintah copy. Nah, di sini constraint sama multiple-nya aku centang. Langsung masukkan saja jarak antar kolom. Kita tadi sudah mensepakati jarak antar kolom kita memakai jarak 5 meter atau 500 cm. Langsung saja dimasukkan jaraknya. Nah, seperti ini. Sesudah jarak antar kolom gridnya udah jadi, kemudian grid dari bentang. Dari bentang tetap memakai yang menu struktur ini, kemudian pilih yang grid. Nah, di sini teman-teman masukkan saja grid bentangnya tadi 12 meter. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa merubah format gridnya ini menjadi format A sama B. Nah, seperti ini udah jadi. Nah, setelah membuat grid sudah selesai, teman-teman bisa lanjutkan untuk membuat level. Setelah grid, teman-teman membuat level, masuk ke menu project browser, kemudian pilih yang elevation bagian east. Nah, di sini teman-teman bisa merubahnya di sini menjadi 700. Kita tadi sudah mensepakati ketinggiannya kita memakai ketinggian 7 meter. Kemudian teman-teman bisa merubah nama levelnya ini, lantai 1, lantai 2. Balok. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan level tetap di menu struktur ya. Ini kalian pastikan di menu struktur, kemudian level. Aku memakainya
jarak antara balok ke atap yang paling atas itu 1 meter, karena atap dari struktur baja itu landai, dia landai. Anggap saja ini sudah jadi. Nah, untuk membuat level, teman-teman bisa merubahnya ini terlebih dahulu. Ini tadi 7 meter kita sepakati jarak antara lantai ke balok itu 7 meter. Kemudian kita tambahkan level atap. Level atap di sini aku memakai ketinggian 1 meter dari level balok. Nah, di sini kalau teman-teman amati, di sini ada menu tambahan yaitu structural plans. Nah, di sini adanya level 3 doang. Ini soalnya yang level 1 sama level 2 itu masih masuk ke arsitektur. Nah, jadi ini aku hapus terlebih dahulu biar semuanya nanti masuk ke structural plans levelnya. Aku delete, oke. Nah, ini udah hilang. Kemudian aku masukkan lagi levelnya, level atap, kemudian level lantai, nah di sini aku mau menambahkan level pondasi kedalaman 1,5 meter dari level lantai. Nah, sekarang teman-teman rubah nama levelnya. Ini aku ubah jadi level lantai. Ini aku rubah jadi level balok. Dan ini aku rubah jadi level atap. Ini aku rubah jadi level pondasi. Nah, setelah membuat level sudah selesai, nah ini adalah grid 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah grid. Jadi teman-teman usahakan grid itu menembus dari level atap sampai ke level pondasi. Nah, kemudian teman-teman bisa cross check lagi di elevation yang lain. Ini aku mau cek di north. Nah, di sini kalau teman-teman amati belum menembus, nanti itu ngaruhnya di bagian sini. Yang view bagian structural plans di pondasi ini udah ada yang grid 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetapi yang angka belum. Ngaruhnya di situ. Jadi ini teman-teman panjangin dari level atap sampai level pondasi itu menembus semua. Kemudian kalau sudah dicek lagi, nah ini udah, nah di sini juga udah. Nah, dicek lagi di bagian yang structural plans, di pondasi udah ada gridnya, lantainya juga udah, balok udah, atap juga udah. Berarti teman-teman bisa langsung memasukkan elemen yang akan teman-teman buat.